Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Cahyono, dosen S1 Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan bobot 3 SKS dengan jumlah 3 SKS. Pertemuan perkuliahan itu sebanyak 16 pertemuan. Itu sudah termasuk UTS dan UAS. Teknik pembelajaran yang saya pakai itu adalah teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan capaian pembelajaran terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di mana capaian yang diharapkan adalah mahasiswa ini nanti mampu memahami konsep-konsep teoritis tentang sistem informasi manajemen dan mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi setiap tingkatan dalam organisasi bisnis tertentu yang memiliki kemampuan untuk menggambarkan dan menjelaskan analisis sebagai aspek sistem informasi. Capaian ini lebih detailnya itu dituangkan dalam JPL. Yang pertama, ini adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. JPL yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam menyelesaikan masalah-masalah manajerial. JPL yang ketiga, mampu menguasai prosedur-prosedur masalah manajerial. Kemudian JPL yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur secara teknologi, berbasis teknologi, informasi dan juga komunikasi dalam lingkup global. JPL ini diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah. Ini ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem informasi berbasis teknologi serta perannya. Kemudian JPMK yang kedua, itu mahasiswa diharapkan mampu pengaruh teknologi informasi dalam mempengaruhi lingkungan bisnis serta pengembangan diri dari teknologi tersebut. Kemudian JPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dalam analisis sistem informasi berbasis teknologi sebagai bentuk pengendalian dan daya kompetitif sebagai usaha atau bisnis tertentu. Kemudian JPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengaruh sistem informasi mempengaruhi perubahan perilaku seseorang dari sudut etika dan moral. Nah, JPMK ini diturunkan lagi menjadi sub JPMK sejumlah 14 JPMK, di mana ini dibagi pada atau disampaikan pada pertemuan-pertemuan perkuliahan. Nah, kemudian teknik pengajaran yang saya pakai itu menggunakan DIA, Delivery Interaction dan Assessment. Di mana delivery ini yang saya lakukan menganjurkan mahasiswa untuk wajib membaca literatur dari buku-buku referensi. Yang pertama yaitu buku yang kebetulan saya tulis sendiri dengan buku Sistem Informasi Manajemen. Kemudian referensi yang kedua yaitu buku yang ditulis Kenneth C. Loudon dan Jean P. Loudon. Ini terjemahan dari luar, ya. Bukunya yaitu Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital. Kemudian buku dari Kristianto dengan judulnya yaitu Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait perkembangan sistem informasi di dunia bisnis.
Kemudian teknik pembelajaran interaction ini adalah pada saat perkuliahan di kelas, saya menjelaskan materi secara detail, diskusi terkait dengan subbab perkuliahan ya, dan juga contoh kasus-kasus yang kita sampaikan atau yang dijelaskan di perkuliahan, kemudian tanya jawab, kemudian penugasan juga pada mahasiswa. Nah, kemudian untuk materi dalam bentuk teks ini juga saya share atau saya bagikan pada media pembelajaran online, yaitu di bebas.umpu.ac.id sebagai sarana untuk pembelajaran secara daring. Kemudian teknik pembelajaran assessment ini di awal perkuliahan dimulai, saya membacakan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Saya menjelaskan mulai dari diskusi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi pokok yang akan dibahas masing-masing pertemuan. Kemudian di mana materi pokok ini sudah terlampir pada jurnal perkuliahan yang sudah diisikan oleh dosen pengampu pada sistem perkuliahan yang diberlakukan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yaitu menggunakan SIMTIK. Di mana di dalam masing-masing jurnal pertemuan itu ada fasilitas untuk absensi mahasiswa secara mandiri. Nah, kemudian untuk penilaian ini dibagi menjadi 4, yaitu keaktifan. Keaktifan ini adalah keaktifan di kelas, diskusi, ya. Kemudian yang kedua yaitu ini 20%, kemudian untuk UTS ini juga 20%, kemudian tugas itu 30%, dan UAS atau ujian akhir semester ini bobotnya 30%. Nah, dengan menyampaikan kontrak perkuliahan seperti itu, mahasiswa bisa merencanakan tugas dan juga merencanakan perkuliahan dengan baik, sehingga nilai yang didapat ini nanti bisa memuaskan. Nah, selanjutnya berikut ini adalah cuplikan video saat saya mengajar di kelas, dan demikian penjelasan terkait dengan RPS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini masih diberikan nikmat dapat mengikuti perkuliahan ya di hari ini. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi sistem informasi terkait dengan keamanan sistem informasi. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan e-commerce ya. Jadi kalau kemarin e-commerce itu apa? E-commerce kemarin? Ya. Salah satunya yaitu untuk belanja digital. Artinya di sana itu adalah salah satu aplikasi sistem informasi untuk transaksi ya. Jadi secara umum itu untuk transaksi. Nah, kemudian ini untuk materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Ya, materi kemarin yaitu e-commerce ya. Nah, sistem informasi ini kalau kita memahami bahwa sistem informasi itu sangat bermanfaat ya saat ini, sampai saat ini itu salah satu teknologi yang sangat membantu kebutuhan manusia. Tapi juga di situ ada kendala-kendala, ancaman-ancaman, dan mungkin suatu yang bisa merugikan kita.
yaitu kaitannya dengan keamanan sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah salah satu komponen dari keamanan sistem informasi itu adalah salah satu komponen dari sistem informasi, ya, yaitu yang fungsinya itu adalah memastikan bahwa sistem informasi itu sangat aman dan juga sangat meyakinkan bahwa kita nanti tidak akan mengalami kerugian dengan menggunakan sistem informasi ini. Baik, dalam subbab keamanan sistem informasi ini nanti kita akan membahas terkait dengan pertama yaitu kenapa kita mempelajari atau memahami keamanan sistem informasi. Nah, kenapa keamanan sistem informasi itu sangat penting. Gitu. Nah, kemudian kedua yaitu potensi-potensi sistem informasi ini dapat terganggu ya. Jadi potensi-potensi kecurangan atau kelemahan dari sistem informasi itu nanti. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari ancaman dari sistem informasi. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana mengantisipasi ancaman dari keamanan sistem informasi sendiri. Baik, yang pertama kita bahas terkait dengan pentingnya keamanan sistem informasi. Bahwa kita tahu bahwa untuk sistem informasi itu adalah sesuatu yang dialihkan gitu ya. Jadi kehidupan real kita itu dialihkan dalam bentuk virtual. Nah, ini juga nanti akan ada kendala-kendala seperti halnya yang ada di kehidupan kehidupan real kita itu. Jadi misalkan adanya gangguan pencurian, gangguan apalagi kalau di dunia realnya itu pencurian data, kemudian juga gangguan-gangguan privasi ya seperti itu. Nah, kalau di bidang ekonomi, gangguan yang mungkin akan membuat kerugian yang cukup banyak itu adalah dari aspek finansial, ya. Jadi kejadian di dunia virtual itu misalkan adanya transaksi menggunakan e-banking, ya. Itu banyak sekali kita mendengar ya. Jadi masalah-masalah yang muncul di masyarakat itu uangnya tiba-tiba hilang. Kemudian ada yang datanya itu kok tersebar di internet sehingga kita tidak dapat mengontrol lagi. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kalau kita pelajari per poinnya, nah alasan utama kenapa keamanan sistem informasi itu sangat penting, yaitu pertama melindungi data sensitif, di mana sebuah perusahaan itu punya data yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain atau mungkin publik gitu ya. Jadi misalkan biodata, kemudian laporan keuangan atau mungkin privasi-privasi yang ada di perusahaan. Nah, itu sangat dijaga kerahasiaannya. Oke. Kemudian jadi bukan penyalahgunaan internet secara umum publik digunakan untuk kejahatan, tidak. Tapi ini kaitannya dengan perusahaan. Artinya apa? Apabila di dalam sebuah perusahaan itu ada apa istilahnya? Jadi kalau ada misalkan seperti karyawan yang tidak puas dengan
dengan perlakuan di perusahaan itu sehingga memanfaatkan internet untuk kebutuhan-kebutuhan individu, untuk keuntungan individu misalkan ya, seperti itu. Oke, kemudian keberlangsungan operasional. Ini adalah kaitannya dengan aktivitas ya, rutinitas. Jadi coba kalau kita misalkan menemui masalah di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu ada gangguan sistem informasi. Kemarin kita bahas terkait dengan keunggulan kompetitif, di mana sistem informasi itu adalah pendukung dari operasional secara fisik. Nah, kalau sistem informasi itu terganggu, maka juga akan mempengaruhi operasional dari perusahaan tersebut. Coba contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Contohnya misalkan pengadaan bahan baku. Ya. Nah, kalau kita menerapkan sistem informasi, maka untuk pengadaan bahan baku itu kita tidak secara face to face atau user dengan user itu bertemu, tapi sistem dengan sistem. Kalau sistemnya itu terganggu, artinya kena masalah ya, baik itu karena ada orang yang sengaja untuk mengganggu sistem itu, atau mungkin ada kendala yang lain terkait dengan sistem, maka untuk pengadaan bahan baku itu juga akan terganggu. Ya, seperti itu. Oke, kemudian perlindungan reputasi. Ini adalah kaitannya dengan citra perusahaan. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis ancaman. Nah, ini yang perlu kita pahami karena apa? Ancaman dari sebuah sistem informasi itu tidak hanya dari eksternal, ya. Kalau mungkin kita pernah mendengar ada perusahaan yang kena serangan sehingga harus down beberapa hari, tidak bisa melakukan aktivitas gitu ya. Tapi sebenarnya ancaman keamanan dari sistem informasi itu juga bisa saja bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi ada dari internal, kemudian ada eksternal, kemudian gangguan fisik, yaitu kaitannya dengan gangguan misalkan bencana alam ya, seperti itu. Nah, yang dari dalam, misalkan ada karyawan yang misalkan merasa tidak puas sehingga mencoba untuk mengganggu kelancaran sistem informasi. Atau mungkin juga ancaman ketidakpahaman karyawan untuk menggunakan sistem informasi itu sendiri. Contohnya misalkan kebiasaan yang dilakukan itu membuat sistem tidak aman. Contohnya, misalkan seorang karyawan karena ingin memudahkan usahanya, aktivitasnya, sehingga dia menyimpan password itu di CIS-nya login. Pernah melihat ya, atau mungkin melakukan sendiri. Jadi kalau di komputer kita masuk SIMTIK misalkan, atau masuk email, itu tidak usah. Jadi tidak usah mengetikkan, otomatis terisi. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kerawanan terhadap penggunaan sistem informasi. Coba gini, kalau misalkan Anda menggunakan handphone misalkan ya, atau menggunakan komputer, dan komputer itu misalkan digunakan orang lain yang tidak berhak, secara otomatis juga bisa mengakses akun Anda. Nah, itu juga menjadi ancaman yang merugikan usernya itu sendiri, dan lebih umum nanti lebih luas lagi, itu akan mengganggu kelancaran dari sistem informasi secara umum. Kemudian ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu apa? Gangguan yang diakibatkan dari
pihak-pihak dari luar sistem informasi ya, dengan mengakses sistem informasi yang tidak seharusnya itu diakses. Artinya apa? Dia bisa masuk pada sistem karena ada kelemahan dari sebuah sistem, atau mungkin juga terlalu pandainya orang untuk masuk pada sebuah sistem itu sehingga dapat masuk tanpa melalui pintu pintu resminya gitu ya, pintu yang seharusnya itu, seperti itu. Kemudian ancaman aplikasi, sebuah website itu biasanya ada form ya, form untuk login, form untuk mengisi komentar ya, seperti itu. Nah, bagi orang yang menguasai coding terkait dengan injection script ya, itu bisa memasukkan script ke dalam menuliskan script ke dalam form tersebut, sehingga form itu sebagai fasilitas untuk masuk ke dalam sistem informasi itu. Jadi sebenarnya fasilitas itu digunakan untuk fasilitas yang positif, itu juga dapat dijadikan sebagai alat untuk masuk ke dalam sistem informasi tanpa sebenarnya tanpa izin ya, atau tidak seharusnya gitu ya, tidak mendapatkan izin, atau tidak legal ya, tidak legal. Tuh. Nah, kemudian ini contoh dari salah satu bentuk serangan atau penyalahgunaan internet untuk untuk mendapatkan sesuatu dari sistem informasi ya. Jadi gini, pernah mendengar cerita atau kejadian BCA itu pernah kebobolan tahun berapa itu, 90-an 90-an sudah ada belum? Belum. Oke, saya ceritakan. Jadi gini, BCA yaitu bank yang sebesar itu pernah kebobolan. Tapi kebobolan bukan masuk ke sistemnya, tapi dari sisi klien. Jadi begini ceritanya. Ada seseorang itu membuat website login untuk login ke bank, websitenya bank ya, dari klien. Itu membuat persis, tapi alamatnya itu juga tidak bisa persis ya. Kalau BCA itu apa? BCA.coid .com? Kurang tahu. Oke. Jadi BCA .coid itu membuat BCA dengan domain yang berbeda tapi mirip gitu. Dengan membuat tampilan website yang mirip. Itu website yang mirip, sehingga banyak klien atau banyak nasabah itu salah masuk ke website tiruan itu tadi. Nah, akibatnya apa? Datanya tercuri. Kenapa kok bisa tercuri? Karena yaitu masukkan user dan password, di mana user dan password itu tersimpan pada website yang dibuat oleh orang tersebut, penipu tersebut, dan data itu sudah dipegang akhirnya, gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk mengakses internet banking dari orang yang datanya itu sudah tercuri itu tadi. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada istilahnya yaitu key public dan key privat. Itu sudah menjadi salah satu inovasi dari sistem informasi untuk mengamankan data kita. Jadi pada saat kita mengakses
website yang sangat sensitif dengan data-data kita, itu ada, kalau bank itu ada istilahnya yaitu PIN ya. Jadi sudah menggunakan keamanan bertingkat. Artinya kalau ada orang bisa login tapi tidak memiliki PIN ya, itu tidak bisa melanjutkan untuk login. Dan itu sudah cukup lumayan ya. Jadi sudah cukup membantu keamanan data di sisi klien. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Atau mungkin ingin menceritakan sesuatu yang kaitannya dengan keamanan data. Oh, saya pernah mengalami kejadian seperti ini gitu. Jadi ini sifatnya ke personal ya, pengalaman personal. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau memberikan atensi. Kalau yang ini Pak kan jadi ada sekarang itu undangan itu loh. Itu kan kita nggak memasukkan di aplikasi sandi, tapi kok sampai. Nah, ini. Itu kan kita juga memasukkan email nomor HP gitu kan. Oke. Undangan dalam bentuk apa yang dalam aplikasi ya. Itu gini. Jadi gini, itu salah satu bentuk usaha itu seperti malware. Itu malware ya, istilahnya yaitu malware, yaitu menanamkan satu aplikasi ke dalam sistem untuk mengambil data yang ada di dalamnya. Jadi aplikasi itu sebenarnya undangan yang dikirimkan itu sebenarnya sebuah aplikasi yang tidak sengaja kita secara psikologis dipaksa untuk menginstal pada perangkat kita. Pada saat itu sudah terinstal, berarti kan kita sudah mengizinkan bahwa akses aplikasi itu secara keseluruhan dapat mengakses data kita di perangkat kita. Nah, pada saat itu sudah diinstal, maka aplikasi itu nanti akan mencari data-data yang sifatnya data sensitif ya, mungkin data-data pribadi kita, atau mungkin data yang paling berbahaya itu apabila perangkat kita itu ada kaitannya dengan perbankan. Nah, data perbankan itu dapat diambil di situ dan itu akan dikirimkan ke yang membuat aplikasi itu tadi. Nah, itulah bahayanya pada saat kita mungkin kurang literasi terkait dengan dunia digital. Nah, makanya untuk mengantisipasi seperti itu sudah banyak sekali anjuran bahwa jangan sampai menginstal aplikasi, ini khususnya di Android ya, jangan menginstal aplikasi di luar Play Store. Ya. Karena apa? Aplikasi yang diinstal atau yang di-download dari dari Play Store itu untuk keamanannya belum diverifikasi oleh Google sehingga keamanan itu tidak bisa diamankan, dijamin aman gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan sesuatu? Baik. Untuk yang terakhir, ini saya coba untuk nanti memberikan sebuah tugas ya. Jadi tugas secara individu, di mana nanti untuk tugas ini bisa ditulis dalam bentuk bukan makalah, tapi ya tugas nanti kita akan diskusikan di minggu berikutnya. Ya, cukup. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Nanti terkait untuk materi itu kita akan saya share di Classroom ya. Jadi nanti selengkapnya itu akan saya share di Classroom, nanti dipelajari. Apabila nanti ada yang belum dipahami, nanti kita diskusikan minggu depan. Oke, baik, terima kasih. Untuk hari ini itu dulu yang bisa kita pelajari ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan.
pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.